Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatifah Salsabila, NIM 210205008 dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Maritim Raja Haliaji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai sistem reproduksi ikan yang sudah saya pelajari di mata kuliah iktiologi. Langsung aja kita bahas ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemijahan. Pada pemijahan ikan-ikan biseksual, persatuan sel telur dengan sperma bisa terjadi dengan dua cara. Cara pertama yaitu sel telur bersatu dengan sperma di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini dilakukan misalnya oleh ikan-ikan yang termasuk famili Cyprinidae, Anabantidae, dan Siluridae. Cara yang kedua yaitu sel telur bersatu dengan sperma di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Cara ini dijumpai pada ikan-ikan subkelas Elasmobranchi dan juga sebagian kecil golongan Teleostei, misalnya Anablepidae dan Poecilidae. Adapun pemijahan berdasarkan tempat embrio berkembang. Terdapat 3 golongan ikan yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Golongan ovipar adalah golongan ikan yang mengeluarkan telur pada waktu pemijahan, sedangkan golongan vivipar dan ovovivipar adalah ikan-ikan yang melahirkan anak-anaknya. Pada golongan ovovivipar, sel telur cukup banyak mempunyai kuning telur untuk memenuhi kebutuhan anak ikan, dan induk ikan bisa dikatakan hanya menyediakan tempat perlindungan. Pada golongan vivipar, kandungan kuning telur sangat sedikit dan perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan plasenta pada tahap awal untuk mencukupi kebutuhan makanannya. Anak ikan yang dilahirkan oleh golongan ikan vivipar sudah hampir menyerupai induk dewasa. Selanjutnya, pemijahan berdasarkan habitat tempat ikan memijah. Ikan dapat dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan ikan litopil memijah pada tanaman. Yang kedua yaitu golongan ikan litopil memijah pada dasar perairan dan berbatu-batu, misalnya pada ikan salmon. Yang ketiga yaitu golongan samopil memijah di pasir, sedangkan golongan pelagopil memijah pada kolom air di perairan terbuka. Yang keempat yaitu golongan ikan ostrakopil memijah pada cangkang yang telah mati. Selanjutnya, pemijahan alami. Berdasarkan daerah pemijahannya dikenal dengan adanya ikan. Yang pertama, Anadromus, yaitu ikan yang hidup di perairan laut dan melakukan pemijahan di daerah hulu sungai. Yang kedua yaitu Catadromus, adalah ikan yang hidup di sungai dan melakukan pemijahan di laut. Yang ketiga, Protodromus, yaitu ikan yang hidup di perairan tawar dan melakukan pemijahan di perairan tawar juga. Sedangkan yang keempat, Oceanodromus,